Assalamualaikum Kang, piye kabar puasamu? Saya sering turu karena turune wong poso iku ibadah. Tapi nek turumu saka subuh tekan asar iku wis bukan ibadah lagi Kang, latihan mati. Di video kali ini kita akan membahas tentang belajar dari Nabi Muhammad SAW. Namun sebelum kita mulai, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe agar channel ini bermanfaat untuk kita semua. Dalam kitab Sahih Bukhari dikisahkan bahwa ketika Rasulullah memimpin delegasi dalam perjanjian Hudaybiyah, beliau menerima usulan Suhail, pemimpin delegasi kafir Quraisy, dan merelakan penghapusan 2 poin penting dalam naskah perjanjian, yaitu poin pembuka dan penutup perjanjian. Lafal Bismillahirrahmanirrahim atau dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang diganti dengan Bismikallahumma, dengan nama Tuhan. Qul lafal haza ma qadha alaihi Muhammad Rasulullah, sebagaimana telah diputuskan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi haza ma qadha alaihi Muhammad ibn Abdullah, sebagaimana telah diputuskan Muhammad ibn Abdullah. Sungguh pun para sahabat Rasulullah berkeberatan dengan penghapusan redaksi tersebut. Hal itu mengisyaratkan kepada kita bahwa perdamaian dan kebersamaan lebih penting ketimbang persoalan redaksional. Efisiensi dan efektivitas kerja merupakan bagian dari pesan Iqra. Tidak heran kalau misi yang diemban Rasulullah SAW dilakukan dengan penuh pertimbangan, efisiensi, dan efektivitas. Sebagai contoh, manfaatan space masjid pada masa Nabi, yaitu di Masjid Nabawi, betul-betul multiguna. Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Nabi itu juga digunakan sebagai tempat konsultasi dalam musyawarah dalam berbagai urusan. Masjid, tempat penyampaian informasi publik, tempat penyelenggaraan pendidikan, tempat pelaksanaan santunan sosial, tempat perawatan para korban perang, serta tempat latihan militer dan bela diri. Masjid pun menjadi tempat penampungan pengungsi dan tawanan perang, juga tempat menjamu tamu-tamu kehormatan. Bahkan dalam hadis Bukhari disebutkan pula bahwa Masjid Nabi pernah digunakan untuk mengekspresikan seni, sebagaimana Rasulullah SAW pernah menyaksikan penampilan kelompok seniman dari Habasyah. Menara masjid juga tidak hanya digunakan Bilal untuk mengumandangkan azan, tetapi juga menjadi sarana kontrol sosial untuk mengawasi dari ketinggian. Rumah-rumah mana yang dapurnya tidak pernah berasap dan rumah-rumah mana yang dapurnya selalu berasap. Jadi, menara masjid bukan hanya simbol gagah-gagahan untuk melengkapi kemewahan sebuah masjid, tetapi juga berfungsi sebagai kontrol sosial dan kekuatan pemersatu umat. Terhadap masjid yang tidak efektif, apalagi kalau masjid itu nyata-nyata menjadi sumber keresahan umat, Rasulullah SAW tidak segan-segan menghancurkannya. Contohnya, kasus pembakaran masjid Dirar di Zu'awan yang dibangun orang-orang munafik di bawah pemimpinan Abdullah bin Ubay bin Abi Salul untuk mengajarkan ajaran sesat guna memecah belah umat Islam. Peristiwa ini diabadikan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 108. Fakta-fakta kebijakan Nabi tersebut di atas menunjukkan betapa mulia dan agungnya beliau di dalam menyikapi situasi sulit yang dihadapinya. Dia menampilkan diri sebagai orang dekat terhadap berbagai kelompok dan lapisan masyarakatnya. Wajar saja jika Michael Hart menempatkan diri sebagai the best atau yang paling baik di antara 100 tokoh yang pernah lahir di muka bumi ini. Atau lebih teratas lagi, Thomas Charlie menempatkan dia sebagai orang nomor 1 di antara 11 tokoh dunia yang pernah ada. Ngaji kali ini dipandu dari seorang tokoh intelektual Muslim Indonesia. Ya, Anda salah. Beliau adalah MH Ainun Najib atau yang akrab disapa dengan Cak Nun. So, langsung saja kita ngaji dan ngopi bareng beliau.
Sebelumnya, terima kasih sudah mampir ke video ini. Like jika suka, dislike kalau nggak suka, subscribe juga. Assalamualaikum, sehat selalu, dan semangat! Pointer saja. Pertama saya menganggap bahwa Islam baru datang minggu lalu atau sebulan yang lalu, sehingga kita baru belajar sekarang. Artinya saya tidak mempersoalkan 14 abad ini aplikasi rahmatan lil alamin bagaimana. Jadi saya nggak persoalkan. Ini seolah-olah kita memang baru saja didatangi Nabi Muhammad terus kita belajar. Pertama, kalimat wama arsalnaka, jadi bukan ini aku tidak mengutus engkau kecuali untuk rahmat bagi alam semesta. Kalimatnya bukan aku mengutus engkau untuk rahmat alam semesta, tapi aku tidak kecuali, artinya tidak boleh yang lain. Sama dengan ada ayat lain, aku tidak menciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, misalnya gitu. Jadi itu satu pola kalimat yang membuat peta masalahnya menjadi sangat khusus. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat sejarahnya, memang nabi-nabi sebelumnya kan diutus oleh Tuhan untuk lokalitas, untuk regionalitas, ya, untuk kelompoknya masing-masing. Saya tidak mengatakan kelompok itu Kristen, Yahudi, tidak gitu. Tapi skalanya, perspektifnya masih lokal. Tapi begitu sampai ke puncaknya Nabi ke-25 ini, dia sudah universal, dia sudah untuk semua manusia. Jadi rahmatan lil alamin itu tugas bahwa Islam itu bukan untuk orang Islam. Islam itu untuk seluruh manusia dan seluruh alam semesta. Nah, alam semesta kan dari Tuhan bikin cahaya, terus ada kumparan-kumparan, Big Bang, segala macam, sampai planet-planet, galaksi-galaksi, kemudian ada black hole, kemudian ada yang padat jadi planet, ada yang memancar jadi matahari yang jumlahnya sangat banyak, kemudian baru bikin jin. Nah, jin ini ada yang menjadi malaikat, ada yang menjadi iblis dan setan, kemudian baru bikin tumbuh-tumbuhan, kemudian bikin benda yang, kalau tumbuhan kan benda yang tumbuh, kemudian bikin benda yang tumbuh dan bergerak, itu binatang. Kemudian sampai ke puncak penciptaan Tuhan, yaitu benda tumbuh, bergerak, dan memiliki daya manajemen, memiliki daya pengelolaan, memiliki akal untuk mengambil keputusan dan mencari yang terbaik menuju rahmatan lil alamin. Nah, rahmatan lil alamin ini kita detail lagi. Rahmat itu beda sama barokah. Kalau barokah itu adalah gampangannya anugerah khusus, karena manusia bekerja sangat serius, sangat sungguh-sungguh, maka rahmat dijadikan barokah. Maka kalimatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salam adalah satu metode untuk supaya rahmat Tuhan itu ditransformasikan menjadi barokah. Kira-kira gitu singkatnya. Nah, berarti rahmat ini tidak pilih kasih. Ini adalah bukti keadilan yang luar biasa. Apalagi lil alamin. Kalau rahmat mah harus lil alamin. Kalau lil alamin mah harus rahmat. Artinya tidak ada pilih kasih, semua dikasih. Orang mencuri tetap dikasih rahmat, orang korupsi dikasih rahmat, orang apa aja tetap dikasih rahmat sama Tuhan. Nah, rahmat ini kan ada batu, tadi itu ada beberapa makhluk sampai ke manusia tadi. Berarti manusia kalau bikin negara, kalau bikin keluarga, kalau bikin policy, kalau bikin kurikulum, ya pedomannya adalah tidak boleh menyakiti makhluk-makhluk Allah di alam semesta ini, termasuk alam semesta itu sendiri. Jadi kalau teorinya Nabi Muhammad, yang namanya menyakiti dan berbuat buruk itu hanya 3. 1, mengambil yang bukan haknya, atau melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu namanya mencuri atau korupsi. Nomor 2, tidak merendahkan martabat. Ya, kalau batu harus dihargai sebagai batu. Anjing jangan direndahkan karena dia tidak masuk neraka. Kita yang mungkin punya kemungkinan masuk neraka. Dan seterusnya, semua kita hargai sebagaimana Tuhan memaksudkannya. Kalau Tuhan bikin warna merah, ya kita jangan menuduh dia kuning, ya seterusnya. Itu cara kita merahmati semua. Terus
dari situ baru diterjemahkan ke berbagai macam sistem komunitas manusia, dari di hutan sampai ke yang pindah-pindah, sampai ke komunitas, sampai ke suku, sampai ke kerajaan, kesultanan, sampai ke negara. Dan di puncaknya sekarang kita malah agak bertengkar mengenai rahmatan lil alamin.